Selamat pagi, Mbak Ayu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 perencanaan media. Nah, di sini kami akan melakukan media marketing analisis terhadap brand Shopee. Nah, di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Anissa Larasati dengan NIM 153-2066, kemudian ada Hikmatul Hasnah, NIM 153-2060, kemudian ada Aisyah Rima Syamrani, NIM 153-2043, kemudian ada saya Windy Ayudea, NIM 153-2078, dan yang terakhir ada Cindy Natali, NIM 153-2079. Nah, di sini kami ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada media habits, konsep, strategi marketing, kemudian ada trends content, tool marketing, kind of ads, tip marketing, dan yang terakhir ada studi case. Media habits. Di sini saya akan menjelaskan secara umum background dari company dari Shopee. Nah, Shopee ini hadir pada tahun 2015 lalu setelah peluncuran di beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya. Jadi Shopee ini hadir di Indonesia pada tahun 2015, kemudian barulah berekspansi ke beberapa negara lainnya. Dengan umur yang masih demikian muda dan sudah mencapai kesuksesan seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari company ini. Nah, awalnya Shopee memiliki konsep bisnis customer to customer. Nah, seiring perkembangan waktu dan pengguna, Shopee beralih menjadi hybrid customer to customer dan juga business to customer. Dengan hadirnya Shopee Mall, kemudian juga ada Shopee dari reseller, maka Shopee sudah tidak murni lagi menjadi bisnis customer to customer. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa data yang kita bisa lihat dan perhatikan melalui habits dari aktivitas belanja online mingguan. Nah, di sini ada 60,6% itu membeli produk atau jasa secara online, kemudian ada 36% belanja kebutuhan lewat toko online, kemudian 13% itu membeli barang bekas online atau thrift, kemudian ada 18,3% yaitu menggunakan website perbandingan harga, dan 43,3% menggunakan pay letter. Bisa lanjut. Nah, di sini ada perbandingan antara online dan offline store dari aktivitas belanja online dan offline. Nah, di sini kita bisa lihat data yang menunjukkan bahwa lebih banyak orang melakukan kegiatan melalui online shopping. Bisa lanjut. Selanjutnya ada beberapa faktor pendorong pembelian online di Indonesia. Nah, di sini kita mengambil dari riset GWI yang data mempresentasikan pengguna berusia 16-64 tahun yang mengikuti survei. Yang pertama paling banyak itu di posisi pertama ada gratis ongkir, kemudian diikuti dengan voucher dan diskon, lalu ada review pembelian, kemudian ada check out yang mudah, likes dan komentar di medsos, retur yang mudah, opsi COD, dan lain-lain alasan yang mengikutinya. Bisa lanjut. Nah, ini ada data ringkasan nilai dari transaksi barang konsumer. Nah, adopsi dari penggunaan e-commerce barang konsumer hanya bisnis customer ya di sini. Kurs dirubah dari USD berdasarkan nilai tukar uang 21 Februari pada tahun 2022. Di sini kita bisa melihat beberapa jumlah data di mana ada jumlah orang yang membeli barang melewati internet, kemudian jumlah pembelanjaan tahunan barang konsumen lewat internet, kemudian rata-rata pengeluaran konsumen, kemudian juga ada presentasi pembelian barang melalui HP. Selanjut. Nah, di sini ada beberapa kategori barang yang sering dibeli oleh konsumen. Yang pertama itu ada elektronik, itu ada 206,8 triliun. Kemudian ada barang fashion, ada 128,6 triliun. Kemudian ada furniture, mainan hobi, terus juga ada kebutuhan pribadi, makanan, minuman, media fisik. Jadi
media e-commerce ini menyediakan beragam kebutuhan yang kita butuhkan atau customer butuhkan. Lanjut. Nah, Shopee di sini menjadi salah satu e-commerce yang paling banyak diakses. Nah, seperti data yang sudah tertera di samping, menurut data Similar Web, pada Agustus 2002, situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Nah, angka ini itu meningkat sebesar 11,37% dibanding bulan sebelumnya, di mana kunjungan di situs Shopee berjumlah 171,2 juta pada bulan Juli 2022. Nah, kemudian capaian ini menjadikan Shopee sebagai situs e-commerce peringkat pertama di Indonesia menurut Similar Web per Agustus 2022. Nah, di bawah Shopee itu ada Tokopedia, kemudian ada Lazada, Blibli, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu ada konsep jurnal dari marketing Shopee, e-commerce Shopee sendiri. Yang pertama yaitu Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah Garena yang sekarang bernama Sea Group, perusahaan internet yang terletak di Asia Tenggara. Dengan bisnis berbasis C2C, mobile marketplace, Shopee resmi memperkenalkan dirinya pertama kali di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian diikuti oleh negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee Indonesia sendiri resmi diperkenalkan pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Yang kedua yaitu strategi media yang dipilih oleh Shopee dalam pemanfaatan media baru adalah dengan mengadopsi fitur sosial media dalam penerapannya seperti fitur timeline, follow, pencarian, fitur bintang untuk rekomendasi, live chat, game, dan juga live streaming yang sangat berpengaruh. Pemilihan media yang tepat ini menjadikan proses penyampaian Shopee menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kang Yan, Syarian, dan Farid Rusdi pada tahun 2020, strategi komunikasi pemasaran e-commerce Shopee adalah dengan menggunakan push and pull strategi. Dalam push strategi, mereka melakukan strategi promosi yang menggunakan bauran komunikasi pemasaran dan menggunakan program-program seperti iklan dan campaign. Hal ini bertujuan agar calon pengguna tahu dan terdorong untuk menggunakan Shopee. Sedangkan pada full strategi lebih bertujuan agar calon pengguna mendatangi merek Shopee itu sendiri. Bauran komunikasi pemasaran yang mereka lakukan yaitu berupa promosi penjualan. Oke, bisa next. Kemudian yaitu ada strategi marketing yang dilakukan oleh Shopee. Yang pertama yaitu ada fitur promo dan voucher. Sebagai kita ketahui, Shopee itu banyak banget memberikan voucher gratis ongkir dan juga untuk setiap transaksi, dan juga dalam Shopee ada Shopee Games yang bisa digunakan untuk mengumpulkan poin. Nantinya poin itu bisa digunakan untuk potongan harga ketika berbelanja. Yang kedua yaitu Shopee melakukan pelayanan konsumen selama 24 jam untuk melayani pertanyaan dan juga respon dari pembeli sehingga komunikasi dapat berjalan dua arah. Yang ketiga yaitu campaign dan event yang diadakan oleh Shopee. Shopee mempromosikan melalui iklan dan program agar brand Shopee sendiri semakin dikenal luas. Event bulanan yang mereka lakukan yaitu seperti 10-10 dengan memberikan diskon-diskon yang besaran. Yang keempat yaitu ada perluasan merek dengan memasukkan Shopee Mall dan beberapa official store ke dalam e-commerce Shopee. Yang kelima yaitu ada sistem pembayaran digital yang memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran seperti Shopee Pay dan juga Shopee Pay Later. Yang terakhir yaitu ada jingle Shopee, sehingga dengan ada jingle ini, iklan yang diciptakan oleh Shopee itu memiliki ciri khas sendiri dan mudah untuk diingat. Bisa next. Oke, dari data yang sudah dijelaskan tadi itu, Shopee baru masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Namun berdasarkan data dari CNN Indonesia dan dilansir data dari katadata.co.id, laporan keuangan yang Shopee terima di kuartal kedua bulan April sampai Juni 2019, Shopee sudah menembus jumlah transaksi dengan rata-rata 1,2 juta transaksi yang dilakukan per harinya. Jadi terhitung walaupun mereka baru permula, tapi angka yang dicapai itu sudah termasuk tinggi. Selanjutnya, marketing tools Shopee yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Yang pertama ada My Campaign. Nah, fitur ini dapat meningkatkan profit dari produk yang dijual dan menjangkau pembeli lebih luas. Dapat menciptakan peluang bagi semua penjual agar produknya tampil di halaman utama Shopee, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan dan keuntungan di dalamnya.
Nah, keuntungan dari My Campaign ini yang pertama bersifat gratis, kemudian tampil baik pada Shopee versi desktop, mobile maupun aplikasinya. Yang ketiga ada produk yang masuk nominasi akan disorot lebih dan diprioritaskan, kemudian dapat meningkatkan CTR menuju toko tersebut. Selanjutnya ada Topic from Shop. Dengan cara menggunakan fitur ini, dengan membuat koleksi produk dan memilih maksimal 8 item yang akan ditampilkan di bagian depan atau di bagian teratas yang ada di toko. Nah, keuntungannya dapat memastikan produk yang terpopuler dari toko tetap eksis ketika pengunjung mengunjungi toko tersebut. Nah, profit dari produk akan tetap stabil dan bisa dikatakan dapat meningkat pesat. Selanjutnya ada tools flash sale. Nah, Shopee biasanya akan berikan notifikasi kepada pengguna aplikasinya bahwa sedang terjadi flash sale berupa banner pada bagian atas laman mereka. Jika produk dari toko berhasil tampil di sini, maka akan mendapatkan keuntungan berupa banyaknya kunjungan ke toko dan ada peluang besar untuk mendapatkan followers yang lebih. Selanjutnya ada Shopee My Ads. Nah, fitur ini dapat membuat produk lebih sering ditampilkan pada hasil pencarian. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih. Yang pertama ada Keyword Ads. Nah, Keyword Ads ini hampir sama dengan Google Ads. Cara penggunaannya yaitu dengan memasang bid untuk kata kunci tertentu dan iklan akan tampil sesuai dengan produk yang relevan yang digunakan oleh pengguna Shopee. Yang kedua ada Targeting Ads. Penjual biasa bisa memasang bid untuk produk sejenis yang sama dan iklan akan tampil pada laman detail produk yang sama yang dilihat oleh pengunjung Shopee. Selanjutnya ada promotional tools. Alat promosi dapat mendorong pembeli untuk memesan banyak barang dan memberikan fasilitas dengan promo biaya pengiriman serta potongan menggunakan koin Shopee. Nah, supaya dapat lebih unggul dan dapat bersaing dengan penjual lainnya. Nah, promotion tools ini di dalamnya terdapat voucher, diskon promotion, bundle deal, add-on deals, my shops flash deals, shipping fee promotion, dan seller coins. Selanjutnya ada engagement tools, fitur follow price dan Shopee Live dapat membantu menarik perhatian pelanggan, terlebih jika pelanggan tersebut memfollow akun Shopee tersebut. Engagement tools ini ada follow price dan live streaming yang dilakukan oleh penjual yang ada di Shopee. Selanjutnya ada targeting tools. Alat ini berupa Shopee Ads dan Topics yang dapat meningkatkan shop traffic dengan mempromosikan produk kepada audiens. Lanjut, berikutnya Shopee menggunakan marketing tools extension berdasarkan data dari tech4.id. Yang pertama, yang paling sering digunakan yaitu Ahrefs. Keunggulan dari pelayanan customer service yang sangat membantu karena tidak menggunakan sistem otomatis atau sistem robot. Ahrefs ini berfungsi untuk mencari tahu apa yang perlu diperbaiki, mengetahui kualitas dari Shopee dan kompetitornya, serta dapat menentukan strategi yang tepat untuk digunakan. Yang kedua ada Google Analytics, yaitu dapat memberikan analisis tentang cara audiens menemukan dan menggunakan situs, aplikasi, atau perangkat yang terhubung ke internet milik Shopee. Selanjutnya ada SimilarWeb, yaitu perusahaan pengukuran audiens digital dengan misi menyediakan insight untuk pelaku industri digital melalui multi-device global untuk memahami, melacak, dan menumbuhkan pasar digital. Namun, pihak Shopee sendiri lebih sering menggunakan Ahrefs karena keunggulannya yang tadi, yaitu customer service-nya sangat membantu dan tidak menggunakan robot. Baik, selanjutnya adalah tren konten yang dibuat ataupun digalakkan oleh Shopee itu sendiri. Yang pertama adalah hashtag Shopee Haul, di mana Shopee sendiri itu menekankan kepada kreator-kreator untuk membuat konten di media sosial ataupun pada Shopee itu sendiri mengenai Shopee Haul, di mana seseorang akan berbelanja dan juga membagikannya ataupun mengunboxing paket-paket yang telah mereka dapat dan memberikan tagar Shopee Haul. Di mana tren Shopee Haul ini juga meningkatkan traffic pengunjung aplikasi Shopee dan juga meningkatkan aktivitas pembelian.
Karena banyaknya konten kreator yang juga membuat konten, akhirnya banyak sekali traffic yang masuk ke aplikasi Shopee Hall itu sendiri. Dengan total, pengunjung aplikasi Shopee menyentuh angka 190,7 juta kali dalam 3 bulan terakhir tahun 2022 dari periode Juli sampai dengan September. Boleh di next. Untuk tren yang kedua adalah hashtag Shopee Affiliates Program, di mana Shopee ini mengeluarkan produk kemitraan dengan call ataupun dengan seller-seller dan juga penjual-penjual yang ada di Shopee, di mana pengguna yang mendaftar itu akan mendapatkan keuntungan ketika konsumen ini melakukan klik terhadap link yang mereka bagikan. Jadi, para seller dan juga call ini akan mendapatkan komisi dari 5% sampai dengan 10% per klik. Yang mana hal ini juga mendongkrak traffic maupun peningkatan pembelian dari Shopee, yang mana link affiliates ini itu juga dibagikan oleh konten kreator ke calon konsumen. Dalam laporan keuangan yang dirilis oleh Citigroup pada tahun 2022, Shopee ini tercatat mendapatkan pendapatan sebesar 1,5 miliar US dollar pada kuartal 1 tahun 2022, yang mana pendapatan ini dinyatakan meningkat 64% dari tahun sebelumnya. Boleh selanjutnya? Yang ketiga dan yang terakhir adalah hashtag Shopee Live, di mana Shopee ini membuka program baru bagi para penjual untuk menjual barangnya secara langsung melalui Shopee Live. Jadi, para pengguna ini disuguhkan sebuah demo dari produk-produk yang akan ataupun dapat mereka beli secara lebih detail ataupun secara lebih langsung. Dan Shopee ini sendiri menawarkan berbagai macam program promo-promo dan juga tawaran-tawaran menarik dalam siaran live-nya ini sendiri. Yang mana karena adanya program ini, Shopee itu meraih 2 penghargaan untuk live stream toko daring terlama dan juga live stream toko daring penonton terbanyak dari Muri pada tahun 2020, yang mana tercatat pada kampanye Shopee 11/11 Pixel 2021, pengguna Indonesia itu menghasilkan ataupun menghabiskan 10 juta jam untuk menonton rangkaian tayangan melalui Shopee Live itu sendiri. Jadi dapat dilihat kalau misalkan traffic aplikasi dari Shopee itu sendiri meningkat karena ada 3 tren ini. Jadi, sebanyak juga 34,1 responden itu mengatakan menggunakan Instagram dan juga Shopee pada 42,2% untuk membeli ataupun melihat demo live ini sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kind of ads atau jenis-jenis iklan yang biasa ditayangkan di Shopee. Yang pertama itu ada iklan pencarian produk. Nah, iklan ini tuh bisa memungkinkan bagi para penjual yang memasarkan produk mereka di Shopee untuk memasang iklan pada halaman pencarian. Nah, iklan ini tuh mengandalkan keyword atau kata kunci yang telah disesuaikan dengan produk yang dijual seorang seller supaya nanti bisa dicari oleh calon customer. Nah, keywordnya ini tuh menggunakan metode biaya per klik atau cost per klik. Nah, dari semua jenis iklan yang bisa dipasang di Shopee, Shopee itu mengklaim bahwa jenis iklan ini bisa memberi popularitas paling banyak untuk produk yang diiklankan. Gitu. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada iklan produk serupa. Nah, melalui iklan ini Shopee itu akan menampilkan produk yang dijual oleh penjual kepada customer yang tertarik untuk membeli produk serupa dengan produk-produk yang sudah dijual. Nah, karena telah disesuaikan dengan produk serupa, produk-produk ini biasanya muncul di kolom kamu mungkin juga suka. Selain itu, iklan juga bisa ditampilkan pada bagian rekomendasi di halaman utama, halaman rincian produk serupa, keranjang belanja, dan pesanan sukses. Selanjutnya. Lalu yang ketiga ada iklan halaman strategis. Jenis iklan ini merupakan iklan dengan exposure paling tinggi karena dia berada di halaman muka Shopee. Jadi ketika kita buka antar muka Shopee, iklan kita akan ditayangkan di sana. Jadi bisa dapat exposure paling tinggi dari calon customer. Nah, buat mengoptimalkan iklan ini, penjual atau pengiklan itu bisa memasang banner yang memikat secara visual supaya calon customer itu tertarik untuk membeli barang-barang yang diiklankan. Selanjutnya. Lalu yang terakhir itu ada iklan pencarian toko. Nah, iklan ini tuh juga memanfaatkan kata kunci untuk menarik pembeli, tapi kata kuncinya itu disesuaikan sama produknya, hampir mirip sama yang pertama tadi. Contohnya, misal seorang penjual itu menjual produk perawatan wajah. Nah, mereka itu bisa menggunakan kata toner untuk menjadi kata kunci, sehingga pembeli yang mencari kata toner ini tuh bisa melihat iklan pencarian toko milik pengiklan dan langsung mengunjungi toko setelah melihat iklan tersebut. Terima kasih.
Selanjutnya ada itu tips marketing dari Shopee. Yang pertama itu Shopee mengikuti tren dengan mencermati tren apa saja yang sedang berlangsung di masyarakat yang bisa mengarahkan Shopee menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu pelayanan yang baik. Shopee menarik konsumen melalui pelayanan dengan pemberian diskon gratis ongkir dan juga pembayaran bagi penjual dan pengguna. Yang ketiga yaitu pemilihan media yang tepat. Brand yang dijual oleh Shopee dapat dilakukan melalui strategi dan riset yang menggunakan media yang tepat dalam strategi promosi yang dilakukan. Yang terakhir yaitu ada konten menarik dan menghibur. Shopee memiliki konten iklan yang berkesan ringan, tetap namun menghibur dan mudah diingat. Tidak hanya oleh konsumen mereka saja, tapi juga secara umum. Seperti contohnya iklan Baby Shark yang menampilkan beberapa orang yang sedang berjoget tentang lagu itu. Lalu yang selanjutnya ada study case. Di sini kami membandingkan dua brand e-commerce terbesar yang mungkin dapat diklaim sebagai dua brand e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Shopee dan Tokopedia. Nah, di sini kami memberikan penjelasan bahwa Shopee itu punya kecenderungan dalam penyediaan produk-produk gaya terbaru yang mendukung berbagai tren. Nah, jadi Shopee itu lebih bervariasi dari Tokopedia, contohnya dia menyediakan produk-produk mulai dari kategori kecantikan, fashion, gaya terbaru, aksesoris, pernak-pernik kekinian, dan tentunya yang sedang digandrungi di pasaran. Untuk hal tersebut, Shopee memang dibilang sigap dalam menghadapi perputaran arus konsumen yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika seseorang menginginkan suatu produk yang tengah hangat diperbincangkan, biasanya dia akan langsung mengakses Shopee pertama kali untuk mencari produk tersebut. Nah, kalau Tokopedia sendiri itu, dia memiliki karakteristik e-commerce yang lebih cenderung menjual barang-barang berbau elektronik, kebutuhan furnitur atau kebutuhan rumah tangga, alat-alat yang tergolong lebih berat, alat-alat kesehatan, dan berbagai peralatan lainnya. Boleh tolong dilanjut. Lalu dari segi tampilan interface atau tampilan antarmuka sendiri itu juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, dalam preferensi penggunaan pemilihan platform belanja online, penawaran diskon atau promo itu bukanlah satu-satunya aspek yang dipertimbangkan oleh konsumen. Konsumen itu dalam mengakses e-commerce juga biasanya mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaan serta kelengkapan yang dimiliki oleh suatu aplikasi. Jadi, kalau misalnya interface dan kelengkapan di dalam suatu aplikasi itu juga bisa dibilang mengambil peran penting yang menjadi nilai tambah sebuah merek. Nah, di sini antara Shopee dan Tokopedia itu punya brand identity-nya sendiri, yaitu Shopee dengan warna khas berupa warna oranye dan Tokopedia dengan warna hijau. Lalu selanjutnya, nah di sini Tokopedia dan Shopee juga punya target pasar atau target marketnya sendiri-sendiri. Shopee itu lebih menekankan penjualan kepada outfit. Nah, terus untuk pembelinya sendiri itu lebih cenderung kepada pembeli perempuan. Sedangkan di Tokopedia itu lebih unggul dalam penjualan barang-barang berupa elektronik, alat kesehatan, kecantikan, hingga kebutuhan dekorasi ruangan. Nah, karena barang-barang yang dijual ini lebih cenderung kepada barang-barang elektronik dan alat kesehatan, pembelinya juga oleh karena itu cenderung lebih banyak laki-laki. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang tepat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.